Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inung Widi Setiaji. Saya lahir di kota Kudus, kota kecil di Jawa Tengah. Saya lahir dari keluarga besar 10 bersaudara. Saya dari SD sampai SMA saya mengenyam pendidikan di kota Kudus, kemudian melanjutkan pendidikan di Bogor, di Institut Pertanian Bogor, program studi agribisnis jurusan sosial ekonomi pertanian. Lulus dari kuliah saya memang langsung bekerja di FIF waktu itu, di Astra dan ditentukan di FIF. Berkarir di FIF cukup lama, kemudian sempat berputar-putar lah ya, jadi branch manager, kemudian pernah tahun 2010 ditunjuk untuk menjadi kepala divisi UUS atau unit usaha syariah PT FIF, dan saat ini saya menjabat sebagai presiden direktur PT Syariah Multi Finance Astra atau dikenal brandingnya dengan nama Amitra. Nah, dulu sebenarnya Mas Inung cita-citanya sebagai apa? Cita-cita saya nggak pernah tersampaikan. Tapi kayaknya memang gitu ya, cita-cita nggak akan pernah bisa dicapai, karena begitu mau dicapai ganti lagi. Iya. Cita-cita saya dari kecil pengen jadi pemain bola sebenarnya. Tapi nggak seperti anak sekarang. Kalau anaknya pengen main bola kan zaman sekolahan. Ya. Kalau dulu sembunyi-sembunyi kita main bola. Nah, berkembang masuk IPB, cita-citanya pengen jadi petani sebenarnya. Ya, di dunia pertanian, entah peternakan, tapi pokoknya di dunia pertanian itulah cita-cita yang masih saya dambakan dan pengen itu terrealisasi. Nah, sebenarnya apa sih arti sukses buat Mas Inung ini? Apakah pencapaian sebuah jabatan atau apa misalnya gitu? Arti sukses saya bukan jabatan sebenarnya. Yang pasti balance dunia akhirat gitu ya. Apa yang kita dapatkan di dunia, mau jabatan, mau harta, harus bisa kita manfaatkan untuk tujuan akhirat juga. Ya, apa yang kita dapat bisa kita berikan manfaatnya ke yang benar-benar memanfaatkan, atau kasarnya untuk tujuan ibadah juga. Tujuan ibadah. Kalau tujuan hidup Mas Inung apa sih? Karena tujuan hidup katanya menggerakkan aktivitas kita sehari-hari gitu. Kalau tujuan hidup saya tadi sebenarnya apapun yang saya berbuat harus punya nilai ibadah. Ya. Ya, walaupun saya bukan lulusan pesantren atau yang hafal dalil, tapi intinya ya saya bisa implementasikan itu, atau saya berusaha untuk mengimplementasikannya. Gitu. Apa yang saya kerjakan biar hilang dari kata-kata stres lah ya. Apalagi zaman seperti saat ini, di tengah pandemi seperti ini. Kalau kita hanya tuntutan kita hanya duniawi, saya rasa kita akan gampang dengan mudah akan stres ya. Tapi intinya duniawi memang kita kejar, tapi tetap bahwa tujuan utamanya bukan di duniawi. Itu yang membuat kita lebih rileks gitu ya, lebih bersemangat dalam bekerja, karena yang saya kejar bukan jabatan, karena kalau jabatan udah presiden itu udah tertinggi kok, mau jabatan apa lagi gitu kan ya. Itu juga sesuatu yang kadang-kadang dulu nggak pernah saya impikan juga. Ya, tapi nggak tahu Allah kasih ya, jadi ini amanah, saya harus bisa manfaatkan ini juga untuk ibadah juga. Ya, alhamdulillah juga Amitra berkecimpung di dunia yang kita membantu ibadah seseorang, semoga itu jadi nilai pahala juga. Kemudian kedua, kita juga berjuang untuk mengembangkan ekonomi syariah gitu. Itu nilai-nilai yang ya tantangannya cukup banyak, tapi karena ada nilai seperti itu yang membuat saya lebih kuat gitu. Mas Inung tadi kan waktu kecil pengen jadi pemain sepak bola. Nah, mungkin punya idola siapa pemain bola dan apa klubnya tuh? Kalau dulu klubnya klub ketahuan umur dong ya.
Dulu klub saya senangnya Arseto Solo. Oh, Arseto. Kan ketahuan. Iya. Anak sekarang nggak tahu tuh Arseto Solo. Iya. Itu sih. Iya, Arseto Solo. Pemain yang favoritnya apa? Dulu Ricky Yakob. Ya, Arseto Solo. Pemain Arseto Solo. Iya, punya sekolah sepak bola juga di Senayan waktu itu ya kan. Kalau klub internasionalnya? Liverpool. Oh. Tapi kalah lagi sekarang. Oke lah, nggak apa-apa. Iya. Mas, ini tentang keluarga nih, kalau boleh kapan mulai menikah dan ya mulai mengenal ibunya anak-anak sampai kemudian sekarang putranya berapa? Oke, saya nikah saya hitung dulu, saya tahun berapa lupa saya nikah ya. Saya nikah tahun 2004. 2004, ya. Kenal nggak lama, kenal belum sampai 1 tahun, ya kita udah nikah. Nanti karena kalau terlalu kenal lama nanti nggak jadi nikah kan. Masa ta'arufnya cepat ya? Cepet aja gitu, kalau mau lanjut gitu aja. Iya. Ya alhamdulillah udah dikaruniai, dititipin 2 anak, satu SMA kelas 1 sekarang, yang satu kelas 6 SD. Putra semuanya. Putra semua. Ya. Buat Mas Inung nih, kalau bagaimana menyeimbangkan, kan tugas presidir ini juga pasti sangat sibuk dan beratnya. Dengan antara pekerjaan dan keluarga gimana nih? Pasti harus balance ya, karena kalau nggak balance akan repot sendiri nanti. Tapi intinya satu sama lain, saya rasa ini saling support ya. Saya harus perhatikan keluarga, karena kalau keluarga nggak happy, ya saya juga percuma bekerja juga. Dan supaya pekerjaan saya bisa tenang saya kerjakan, saya juga butuh support dari keluarga. Dan ya entah ini salah satu sisi positifnya dampak pandemi ya. Jadi kita bisa mengatur kapan kita WFH, kapan kita harus ke kantor. Jadi ada waktu, kalau dulu sebelum pandemi kita ke kantor paling cepat 1 sampai 1,5 jam. Sehari bisa 3 jam kan ya, Mas? 3 jam itu waktu yang cukup bisa kita gantikan untuk bersama keluarga. Jadi ada tambahan waktu gitu. Nggak harus. Sekarang nggak ada tuntutan harus WFO, ya kita atur ya kapan saya harus WFO, kapan saya harus WFH gitu. Iya. Ada ini nggak tujuan yang masih dalam angan-angan, keinginan Mas Inung itu yang belum tercapai ini dalam hidupnya? Kalau keinginan secara pribadi, materi saya rasa udah cukup. Paling kalau untuk kegiatan yang bermasyarakat aja lah ya. Intinya pengen punya semacam yayasan untuk yayasan buat menampung anak yatim atau bukan, tapi untuk bisa yayasan untuk menghafal Al-Quran gitu. Hafiz Al-Quran. Langkah-langkah ke situ sudah dimulai kah? Ya, sedang dipersiapkan semuanya. Ya. Mas Inung berharap anak-anaknya nanti mengikuti jejak Mas Inung, misalnya kuliah di perguruan tinggi ini, kemudian bekerja di grup Astra atau apa? Nggak ada paksaan seperti itu. Saya bebaskan anak-anak nanti memilih sesuai dengan keinginannya masing-masing. Tapi yang pasti kalau ibadah nggak boleh memilih ya. Kalau mereka itu wajib dan saya harus pantau itu. Tapi kalau untuk nanti mau jadi apa, mau kuliah di mana, saya rasa anak sekarang bukan zamannya lagi disuruh-suruh, nanti malah ini ya, malah ngelawan. Jadi saya ikutin aja. Yang penting kita arahkan untuk yang terbaik. Ambil segalanya pasti ada sisi positifnya. Jadi kita arahkan ke yang hal positifnya aja. Dulu waktu Mas Inung kecil, apakah juga orang tua membebaskan pilihan Mas Inung atau ada semacam ini? Kalau kuliah, kalau pekerjaan, mereka juga membebaskan. Sampai kemudian memilih IPB dan kemudian bekerja sini, itu atas ini Mas Inung cuma atas keputusan Mas Inung. Oke, ada moto hidup Mas Inung yang mungkin bisa di-share? Kalau moto hidup nggak ada yang spesifik, intinya ya jadilah orang yang bermanfaat buat orang lain, itu lebih berharga. Jangan lupa subscribe ya.
Pak.